12 yaitu case report dan case series. Studi ekologi terbagi menjadi dua, yaitu studi deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan distribusi frekuensi penyakit atau masalah kesehatan berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Sedangkan studi analitik bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang faktor-faktor penyebab penyakit atau determinan. Case report adalah laporan mendetail tentang satu kasus pasien, biasanya untuk kejadian yang langka atau unik, tidak memiliki kelompok pembanding atau denominator. Case series adalah kumpulan laporan kasus dengan diagnosis serupa, tidak dapat menguji hipotesis karena tidak terdapat pembanding. Kelebihan case report yaitu adalah langkah awal untuk mempelajari suatu penyakit, membantu untuk membentuk hipotesis, dan sebagai dasar penelitian lebih lanjut. Kekurangan case report yaitu tidak memiliki denominator, tidak memiliki grup pembanding, dan bias seleksi. Kelebihan case series yaitu kumpulan laporan kasus dan dapat digunakan untuk mendeteksi munculnya penyakit baru. Sedangkan kekurangan case series yaitu kasus tidak mewakili populasi di mana kasus berasal, tidak terdapat kelompok pembanding, dan tidak ada denominator. Selanjutnya adalah materi ke-13 yaitu cross-sectional, case control, dan cohort study. Cross-sectional study yaitu studi yang mempelajari hubungan akibat, faktor penyebab, dan faktor akibat secara serentak atau suatu waktu dalam suatu populasi. Kelebihannya itu relatif mudah dilakukan, murah, dan hasilnya cepat diperoleh. Dapat meneliti banyak variabel sekaligus dan jarang terancam loss to follow up. Kekurangannya yaitu sulit ditentukan hubungan sebab akibat, tidak menggambarkan perjalanan penyakit. Selanjutnya adalah case control study, merupakan penelitian analitik yang mempelajari sebab-sebab suatu kejadian atau peristiwa secara retrospektif. Kelebihannya yaitu dapat menelaah hubungan antara efek dan faktor resiko tertentu. Dapat digunakan untuk menilai beberapa besar faktor resiko untuk terjadinya suatu penyakit. Dan waktu penelitian relatif singkat. Kekurangannya yaitu responden penelitian sulit untuk mengingat kembali riwayat paparan sehingga rentan bias atau rekal bias. Selanjutnya adalah cohort study, yaitu penelitian analitik yang ingin mengetahui dampak atau outcome dari suatu penyebab secara prospektif. Kelebihannya yaitu penelitian survei yang paling baik dalam mengkaji hubungan antara faktor resiko dengan efek penyakit. Menggunakan pendekatan dengan mengidentifikasi faktor resiko, dapat membandingkan kedua kelompok. Kekurangannya waktu yang lama, memerlukan sarana dan prasarana, serta pengolahan data yang lebih rumit dan rawan terjadinya dropout. Materi ke-15 yaitu experimental study, merupakan penelitian dengan memberikan perlakuan atau intervensi kepada satu atau lebih kelompok yang bertujuan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari intervensi atau perlakuan tersebut kepada satu atau lebih kelompok. Sifat penelitian dengan studi eksperimental, yaitu intervensi atau perlakuan, observasi terhadap efek perlakuan, pengendalian variabel luar atau non-eksperimen, kelompok kontrol atau pembanding kelompok tanpa perlakuan. Jenis desain eksperimental yang pertama adalah pre-eksperimental. Desain ini belum merupakan desain eksperimen sesungguhnya, di mana masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel independen. Contohnya one-shot case study, one group pretest protest design, static group comparison. Selanjutnya adalah true experimental. Desain ini merupakan desain eksperimen sesungguhnya karena pengambilan sampel dilakukan secara randomisasi dan telah dilakukan kontrol terhadap variabel pengganggu. Contohnya adalah pretest protest with control group, Solomon for group, protest only control. Selanjutnya adalah kuasi eksperimental. Desain ini merupakan desain eksperimen yang memiliki kelompok kontrol dan kelompok perlakuan yang tidak dipilih secara random, tidak dapat sepenuhnya mengontrol pengaruh variabel terhadap pengganggu. Contohnya adalah time series design, control time series, non-equivalent control group.